Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-157. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka di hari berikutnya, bukan hanya Ki Ajar sajalah yang dengan hati-hati keluar dari sekat yang membatasi lingkungan yang terasing itu, tetapi juga Wijang dan Paksi Pamekasan. Mereka akan pergi ke Pajang untuk menyiapkan satu landasan untuk menghadapi sebuah padepokan. Mereka akan menghadapi kekuatan yang agaknya cukup besar. Ternyata Ki Ajar mempunyai seorang saudara seperguruan yang tinggal di Pajang. Namun saudara seperguruan Ki Ajar itu tidak lagi berbuat banyak dalam olah kanuragan. Ia hidup seperti kebanyakan orang untuk menumpang kehidupannya sehari-hari. Saudara seperguruan Ki Ajar itu kecuali menggarap sawahnya, juga menjadi pelantik lembu, kerbau dan kuda. Meskipun saudara seperguruan Ki Ajar itu tahu pasti apa yang dilakukan oleh Ki Ajar, namun Ki Ajar pun tahu pasti bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan pernah membocorkan rahasianya kepada siapapun juga. Karena dengan demikian sehingga akhirnya akan sampai ke telinga Ki Gede Lenglengan. Dari saudara seperguruannya itulah Ki Ajar mengetahui perkembangan keadaan di Pajang, juga hubungannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Haryo Wisoko. Sementara itu Wijang dan Paksi Pamekasan telah menghadap Kanjeng Sultan di istana untuk menyampaikan rencananya. Aku akan memanggil Ki Tumenggung Yudatama. Ia akan mengatur segala-galanya. Hamba ayahanda. Tetapi, apakah Paman Pemanahan tidak menghadap? Pamanmu Pemanahan bersama Sutowijoyo dan beberapa orang pengiring sedang pergi ke Alas Mentaok. Ke Alas Mentaok? Bertanya Pangeran Benowo dengan nada tinggi. Iya, mereka ingin melihat keadaan lingkungan yang akan mereka buka itu. Begitu cepatnya? Sebenarnya tidak begitu cepat, karena pamanmu Penjawi sudah lebih dahulu berada di Pati. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Kepergian Sutowijoyo ke Mataram akan membuatnya kesepian. Dengan nada datar Pangeran Benowo itu pun bertanya, tetapi bukankah mereka masih akan kembali ke Pajang, ayahanda? Tentu, mereka masih akan kembali. Masih banyak yang harus mereka persiapkan sebelum mereka benar-benar pergi dan membuka Alas Mentaok itu. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pun telah memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil Ki Tumenggung Yudatama. Sementara Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan diperkenankan untuk beristirahat. Nanti, jika Ki Tumenggung Yudatama sudah datang, kalian akan aku panggil menghadap. Demikianlah, maka Pangeran Benowo pun telah mengajak Paksi Pamekasan untuk beristirahat di Kasatria.
Begitu cepatnya Kakang Mas Sutawijaya meninggalkan Pajang, berkata Pangeran Benowo dengan nada dalam. Tetapi bukankah Raden Sutawijaya masih akan kembali? Iya, tetapi jika Kakang Mas Sutawijaya kembali, tentu sekedar membuat persiapan-persiapan seperlunya untuk membuka alas Mentawai. Ia akan segera pergi lagi dan bahkan untuk seterusnya. Pangeran masih akan dapat menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita lebih dahulu sebelum Raden Sutawijaya benar-benar berangkat ke alas Mentawai. Pangeran Benowo tidak menjawab. Dalam pada itu ketika Ki Tumenggung Yudatama telah menghadap, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu telah dipanggil menghadap pula untuk membicarakan rencana Pangeran Benowo mempersiapkan sebuah landasan untuk menghadapi Padepokan Ki Gede Lenglengan di kaki Gunung Merapi. Dengan terperinci Pangeran Benowo menjelaskan apa yang mereka lihat tentang padepokan itu, tentang wujud kewadakannya dan tentang isinya, sikap para pemimpinnya serta tekanan yang berat yang dialami oleh penghuninya, yang keadaannya tidak lebih baik dari budak-budak yang harus menjalani kerja paksa. Agaknya padepokan itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, Pangeran. Iya, jawab Pangeran Benowo. Aku akan mempersiapkan pasukan segelar sepapan untuk mengepung dan kemudian menghancurkan padepokan itu. Jangan tergesa-gesa Ki Tumenggung, berkata Pangeran Benowo. Kita masih harus memikirkan anak-anak muda yang berada di padepokan itu. Katakan rencanamu Benowo, berkata Kanjeng Sultan. Wijang pun kemudian menyampaikan rencananya kepada Ki Tumenggung Yudatama untuk membentuk landasan kekuatan yang setiap saat dapat mereka pergunakan untuk menghancurkan padepokan itu. Jadi berapa lama kami harus menunggu? Tidak ada batas waktunya Ki Tumenggung. Mungkin kita memerlukan waktu beberapa lama. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, tugas ini merupakan tugas khusus Pangeran. Harus ada banyak persediaan yang dipersiapkan. Para prajurit harus hidup dalam penyamaran untuk waktu yang mungkin cukup lama. Sehingga untuk itu diperlukan biaya, kesabaran dan ketelitian. Iya, tetapi hasilnya akan memadai. Mudah-mudahan kita dapat membebaskan sekelompok anak muda yang sedang dijejali dengan racun oleh Ki Gede Lenglengan. Apakah Pangeran dapat memastikan bahwa kita akan dapat membebaskan mereka? Kita akan membuat perhitungan untuk menyelesaikan tugas kita ini. Jika tugas ini memang harus gagal setelah kita membuat perhitungan yang rumit, apa boleh buat? Tetapi kita sudah berusaha. Bukankah hanya ada dua pilihan yang kita hadapi? Gagal atau berhasil? Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, Pangeran benar. Jika saja ada perintah, maka segala sesuatunya akan kami persiapkan. Aku akan memilih prajurit-prajurit pilihan, bukan saja di pertempuran, tetapi juga mempunyai kecerdasan untuk melakukan tugas sandi. Terima kasih Ki Tumenggung. Tetapi karena tugas ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama, maka aku sendiri tidak akan dapat ikut serta di dalamnya. Aku tidak akan dapat terlalu lama meninggalkan tugasku di barak. Ki Tumenggung dapat menunjuk seseorang yang dipercaya. Ki Tumenggung pun kemudian berkata kepada Kanjeng Sultan, hamba menunggu perintah Kanjeng Sultan. Aku perintahkan kepada Ki Tumenggung untuk melaksanakan rencana yang telah disusun oleh Benowo. Tetapi kalian semuanya harus sangat berhati-hati. Ada beberapa orang yang berada di padepokan itu yang ingin kita selamatkan. Dengan demikian, kita akan menyelamatkan hari esok. Karena anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu akan dapat menjadi sepeletik api di dalam sekam. Jika terpaksa,
apakah hamba diperkenankan memadamkan api itu?" Wajah Paksi Pamungkas menegang, namun Pangeran Benawa lah yang menyahut, "Memang lebih mudah untuk berbuat demikian, Ki Tumenggung. Tetapi kita berkeinginan lain. Kita tidak hanya menyelamatkan masa depan dengan memadamkan apinya, tetapi kita harus menepati tugas-tugas kita yang lain. Anak-anak muda yang di padepokan itu sama sekali tidak bersalah. Mereka justru harus dikasihani karena mereka telah terjerumus ke dalam satu lingkungan yang sangat buruk bagi mereka. Mereka setiap hari menghirup udara racun dan akan sangat berpengaruh terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak akan dapat mengenali pribadi mereka sendiri. Nah, merekalah yang harus kita tolong, bukan kita hancurkan sama sekali." "Aku sependapat dengan Benawa, Ki Tumenggung. Hamba sinuwun, jika demikian, biarlah hamba mempersiapkan segala-galanya. Pasukan yang akan hamba pergunakan adalah pasukan yang pernah memburu Haryo Wisoko bersama Raden Sutawijoyo, Pangeran Benawa dan Angger Paksi. Semuanya." Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Tergantung kepada kekuatan yang ada di padepokan itu. Jika kita datang, kita harus dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik. Jika kita salah membuat perhitungan, maka kita akan mereka hancurkan tanpa sisa. Kita tahu siapakah yang kita hadapi. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berdiri pada alas kemanusiaan mereka. Meskipun demikian, kita juga harus melihat di mana para prajurit itu akan membuat landasan. Mereka tidak dapat begitu saja mendirikan perkemahan, apalagi barak-barak untuk menetap. Kita harus menyamarkan kehadiran kita jika kita ingin berhasil sesuai dengan keinginan kita," berkata Pangeran Benawa. Ki Tumenggung Yudatama pun mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, kita harus mengamati keadaan. Kita harus tahu pasti keadaan medan." "Iya, baiklah," berkata Ki Tumenggung Yudatama. Lalu katanya kepada Kanjeng Sultan Pajang, "Ampun sinuwun, hamba mohon waktu untuk melihat medan serta mempersiapkan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Nampaknya tugas ini adalah tugas yang rumit. Hamba sendiri akan pergi ke tempat yang terbaik untuk membuat landasan itu." "Silahkan Ki Tumenggung. Lakukan apa saja yang perlu untuk menghapuskan padepokan yang menyimpan api yang akan dapat menyala di masa depan itu." "Hamba sinuwun, hamba mohon restu serta mohon diri untuk beberapa hari." Demikianlah, maka di hari berikutnya, Ki Tumenggung Yudatama telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Bersama 2 orang lurah prajurit yang pilih tanding, Ki Tumenggung itu pun pergi ke Manjung. Ki Tumenggung telah menyamar menjadi seorang pedagang perhiasan yang kaya, sementara 2 orang lurah prajurit itu menjadi pengawal-pengawalnya. Bersamaan dengan itu Wijang dan Paksi Pamungkas pun telah pergi ke Manjung pula, tetapi keduanya adalah orang lain bagi Ki Tumenggung Yudatama. Namun Ki Tumenggung menjadi heran ketika ia sampai di tempat yang ditunjuk oleh Wijang dan Paksi Pamungkas. Meskipun hari itu hari pasaran, tetapi tempat itu nampak sepi. Tidak ada orang-orang yang menginap di penginapan yang disebut oleh Wijang dan Paksi Pamungkas. Ki Tumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Ia masih melihat bangunan yang dikatakan oleh Wijang dan Paksi Pamungkas, tetapi rumah itu nampaknya sepi saja. Ketika Ki Tumenggung mengamati tempat itu, maka seorang telah mendekatinya sambil bertanya, "Apakah ada yang Kisanak cari?" "Penginapan," jawab Ki Tumenggung Yudatama. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nampaknya
Untuk sementara jalan ini akan menjadi sepi, Kisanak. Kenapa? Jalan ini rasa-rasanya menjadi semakin tidak aman. Aku adalah pemilik penginapan ini. Namun untuk sementara, aku memang menutupnya. Beberapa orang yang bersedia membantu aku menjaga penginapan ini dan menyeberangkan orang-orang yang melintas ke Melunggi telah mengundurkan diri. Ada 2 orang yang telah menjadi korban. Nampaknya yang lain menjadi segan melakukannya. Meskipun mereka mendapat upah yang memadai. Perampok-perampok itu tidak menyusut, tetapi justru menjadi semakin ganas. Apakah para penyeberang dari Melunggi juga menyusut? Iya, orang-orang yang akan menyeberang telah memilih jalan lain, meskipun menjadi lebih jauh. Orang itu berhenti sejenak, lalu dengan nada tinggi ia pun bertanya, apakah Kisanak sudah beberapa lama tidak menyeberang lewat jalan ini, sehingga Kisanak tidak tahu bahwa penyeberangan ini sudah ditutup? Memang sudah agak lama aku tidak lewat jalan yang menuju ke Melunggi. Tetapi apakah Sasak itu masih ada? Masih ada, Kisanak. Tetapi sudah menjadi terlalu sepi. Yang lewat hanyalah orang-orang Manjung dan orang-orang Melunggi yang saling berkunjung. Atau perempuan-perempuan yang ikut menuai padi di seberang. Jadi, apakah aku tidak dapat menginap di sini? Aku sudah tidak dapat membantu menyelenggarakan pengamanan barang-barang yang Kisanak bawa. Mungkin barang-barang berharga. Selain itu, maka penginapan ini sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Tetapi aku sudah terlanjur sampai di sini. Jika saja Kisanak ingin menginap, silahkan. Aku tidak akan memungut biaya. Tetapi sudah aku katakan bahwa aku tidak dapat membantu menyelenggarakan pengamanan. Kitumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, biarlah, aku akan menginap di sini. Aku tidak tahu apakah besok aku akan meneruskan perjalanan atau tidak. Pemilik penginapan itu pun kemudian mempersilahkan Kitumenggung Yudatama untuk singgah, tetapi tidak di penginapannya yang sudah menjadi kotor. Silahkan menginap di rumahku saja, Kisanak. Maaf, Kisanak, aku tidak ingin merepotkan Kisanak. Biarlah aku menginap di penginapan seperti kebanyakan orang. Pemilik penginapan itu tertawa pendek. Katanya, jika Kisanak ingin menginap di penginapan, aku justru akan menjadi repot. Aku harus membersihkan penginapan itu. Tentu aku tidak dapat membersihkan sebagian saja dari lantainya yang kotor. Aku harus menyapu seluruh ruangan yang luas itu, membersihkan amben-ambennya yang besar, dan membentangkan tikar yang bersih. Tetapi jika Kisanak menginap di rumahku, ruangan di gandok rumahku sudah tersedia. Kitumenggung Yudatama pun tertawa. Ia tidak dapat mengelak lagi. Ia harus menginap di rumah pemilik penginapan itu, tidak di penginapannya yang agaknya tidak pernah dibersihkannya. Nah, berkata pemilik penginapan itu, marilah, aku persilahkan Kisanak singgah di rumahku, di belakang penginapan ini. Beberapa saat kemudian, Kitumenggung Yudatama pun telah duduk di peringgitan rumah pemilik penginapan itu, bersama kedua orang pengawalnya. Dengan nada dalam pemilik penginapan itu bertanya, maaf Kisanak, jika Kisanak pernah melewati jalan ini dan bahkan menginap di penginapanku, mungkin sekali aku lupa. Agaknya aku memang sudah bertambah tua. Siapakah nama Kisanak? Kitumenggung Yudatama menarik nafas panjang. Katanya, namaku Resotomo, aku seorang pedagang kecil-kecilan, wesi aji, batu akik, dan barangkali ada yang membutuhkan perhiasan yang harganya tidak terlalu tinggi. Oh, pemilik penginapan itu mengangguk-angguk. Katanya,
Daerah ini semakin lama menjadi semakin ganas. Aku jadi kehilangan mata pencaharian. Untunglah istriku di pagi hari masih berjualan di pasar, sehingga dapat menjadi penyangga hidup kami sekeluarga sehari-hari, ditambah sesobek sawah dan pategalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jalan ini dapat menjadi ramai kembali. Aku tidak begitu mengharapkan. Seperti aku katakan, aku merasa kesulitan mendapatkan orang yang bersedia membantuku, membantu keamanan mereka yang bermalam, serta yang akan menyeberangi sungai lewat sesak itu. Bagaimana dengan arah sebaliknya? Sama saja, Girsotomo. Penginapan di Melunggi juga dikacaukan oleh para perampok yang semakin ganas itu. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Dua orang anak muda memasuki halaman rumah pemilik penginapan itu setelah melingkari rumah penginapan yang kosong. Pemilik penginapan itu pun kemudian bangkit berdiri dan turun dari tangga pendopo rumahnya. Diamatinya kedua orang yang datang itu. Namun pemilik penginapan itu langsung dapat mengenali kedua orang yang datang itu. Keduanya adalah orang yang dianggap membantu menyelamatkan penginapannya beberapa waktu yang lalu. Karena itu maka dengan ramah pemilik penginapan itu mempersilahkan mereka berdua untuk naik ke pendopo dan duduk di peringgitan. Marilah Kisanak, mari silakan naik. Terima kasih, kami hanya ingin menginap di penginapan ini, tetapi nampaknya penginapan itu sepi. Marilah, duduklah, nanti aku jelaskan. Terima kasih, kami akan pergi ke penginapan itu saja. Itulah yang ingin aku jelaskan, berkata pemilik penginapan itu. Kedua orang itu, Wijang dan Paksi Pambekas, tidak menolak lagi. Keduanya pun naik ke pendopo dan duduk di peringgitan bersama Ki Tumenggung Yudatama bersama kedua orang pengawalnya. Pemilik penginapan itu pun kemudian telah memperkenalkan kedua orang yang baru datang itu kepada Ki Resotomo yang dikenalnya sebagai pedagang wesi aji dan perhiasan bersama dua orang yang menyertainya. Aku memerlukan kawan di perjalanan, berkata orang yang bernama Resotomo itu. Pemilik penginapan itu pun kemudian menjelaskan keadaan penginapannya kepada Wijang dan Paksi Pambekas sebagaimana dikatakan kepada Ki Resotomo. Jadi penginapan itu sudah ditutup sekarang? Iya, aku tidak mempunyai kawan yang bersedia bekerja sama setelah jatuh korban itu. Tiba-tiba saja Wijang pun berkata, bagaimana pendapat Kisanak jika aku menawarkan beberapa orang untuk melakukannya? Ada orang yang bersedia diupah untuk tugas yang berat di penginapanku. Jika dikehendaki, aku dapat memanggil mereka. Mereka adalah kawan-kawanku, pengembara yang tidak mempunyai apa-apa. Apakah benar kalian pengembara? Ketika penginapanku itu dirampok, aku melihat sendiri bagaimana kalian berdua telah menyelamatkan kami. Menyelamatkan? Kami hanya ikut saja berlari-lari seperti orang lain. Tidak, kalian berdua telah menunjukkan kelebihan kalian. Namun demikian pertempuran selesai, kami tidak dapat menemukan kalian berdua itu. Kami tidak kemana-mana, tetapi kami memang berusaha mengejar mereka yang tersisa. Akhirnya kami memang tidak kembali ke penginapan ini, karena kami pergi ke Melunggi. Ternyata penginapan di Melunggi tidak diganggu sama sekali di malam itu. Ya, malam itu memang tidak. Tetapi beberapa malam berikutnya, penginapan di Melunggi pun telah didatangi. Bahkan korbannya lebih banyak lagi. Oh, setelah malam itu, kami masih didatangi sekali lagi. Keadaan kami menjadi parah. Beberapa di antara kami tewas. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang aku upah untuk membantu menyelenggarakan pengamanan telah mengundurkan diri semuanya.
Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka penginapan pun aku tutup. Kami pun kemudian menyadari bahwa perampok itu bukan perampok kebanyakan. Pada saat kami menduga bahwa gerombolan perampok itu telah hancur, maka segerombolan perampok yang lebih kuat telah muncul. Wijang pun kemudian mengulangi pertanyaannya. Bagaimana dengan tawaranku? Beberapa orang kawanku yang dapat dipercaya akan bersedia diupah untuk ikut menyelenggarakan pengamanan di penginapan ini. Jika penginapan ini memang akan dibuka, mereka pun akan sanggup menjaga keamanan orang-orang yang akan menyeberang. Jika di atas sasak penyeberangan itu masih ada orang yang akan menyamun. Kau berkata sebenarnya? Ya, aku mengenal mereka dengan baik. Ajak mereka kemari. Berapa orang? Aku mempunyai banyak kawan yang memerlukan pekerjaan. Jangan terlalu sedikit. Perampok itu sangat kuat. Niatku kemudian tidak semata-mata membuka penginapan dan mendapat banyak uang. Tetapi aku berniat mengumumkan perang melawan para perampok itu. Berapa orang yang dibutuhkan? 10? Lebih dari itu. 20? Namun tiba-tiba suara pemilik penginapan itu merendah. Sebenarnya kami memang memerlukan banyak orang. Tetapi apakah aku dapat mengupah mereka dengan upah yang cukup? Jangan risaukan. Kawan-kawanku dapat bekerja dengan upah yang kecil. Tetapi asal mereka diberi makan sehari 3 kali. Pemilik penginapan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik, ajak mereka kemari. Kita akan membicarakannya. Jika mereka tidak menuntut upah terlalu tinggi, aku akan menerima mereka dengan makan sehari 3 kali. Baik, biarlah aku urungkan perjalananku ke Melunggi. Aku akan kembali menemui kawan-kawanku. Kau dapat menghubungi pemilik penginapan di Melunggi. Pemilik penginapan itu adalah adik sepupuku. Jika pembicaraanku dengan orang-orang itu sesuai, maka adik sepupuku tentu akan setuju pula. Baik, aku akan datang kembali bersama 15 orang untuk penginapan ini dan 15 orang untuk penginapan di Melunggi. Sebaiknya kita bicarakan lebih dahulu. Jika pembicaraan kita sudah sesuai, baru ajak mereka kemari. Demikianlah di hari berikutnya. Wijang dan Paksi Pamekasan telah memanggil 3 orang lurah prajurit dalam wujud penyamaran mereka bertemu dengan pemilik penginapan itu. Sementara itu Ki Tumenggung Yudatama yang menyebut dirinya bernama Resotomo tidak meninggalkan rumah pemilik penginapan itu. Ia minta izin untuk menginap sehari lagi. Ia ingin melihat-lihat suasana di sekitar padukuhan Manjung itu. Silakan Kisanak. Aku sama sekali tidak berkeberatan, berkata pemilik penginapan itu. Asal Ki Resotomo tidak minta menginap di penginapan itu, sehingga aku harus membersihkannya. Ki Tumenggung itu pun tertawa. Dalam pada itu Ki Tumenggung sempat menyaksikan pembicaraan pemilik penginapan itu dengan 3 orang yang mewakili kawan-kawan mereka. Mereka membicarakan kemungkinan beberapa orang menjadi orang-orang upahan di penginapan itu. Ternyata pembicaraan itu tidak rumit. Orang-orang yang bersedia menjadi orang upahan itu tidak terlalu banyak permintaan. Bahkan permintaan mereka termasuk rendah bagi pemilik penginapan itu. Demikianlah maka 2 hari kemudian, di penginapan itu telah ada 15 orang upahan yang bukan saja akan ikut menjaga keselamatan orang-orang yang menginap, tetapi mereka pun menyelenggarakan kerja sehari-hari, membersihkan ruangan dan halaman, mengisi jambangan-jambangan di pakiwan, serta pekerjaan lain untuk memelihara kebersihan penginapan itu. Bahkan ternyata orang-orang upahan itu pun telah bekerja pula di Melunggi.
di penginapan adik sepupu dari pemilik penginapan di Manjung itu. Sebenarnya lah, timbul beberapa pertanyaan tentang Wijang dan Paksi Pamekasan yang mengaku pengembara itu. Ternyata mereka dapat dengan cepat mendapatkan sekian banyak orang untuk bekerja di penginapan itu serta di penginapan di Belunggi. Meskipun demikian, pemilik penginapan yang telah melihat bagaimana kedua orang itu membantu menyelamatkan penginapan serta orang-orang yang menginap pada waktu itu, sehingga pemilik-pemilik penginapan itu meyakini bahwa keduanya tentu tidak bermaksud buruk. Apalagi setelah pemilik penginapan itu menyaksikan kemauan kerja yang tinggi dari orang-orang yang diserahkan kepadanya oleh kedua orang yang mengaku pengembara itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.